Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tala, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang wajib kita mensyukurinya, kenikmatan yang terkadang kita lalai untuk berterima kasih, untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita berusaha menjadikan beliau sebagai seorang teladan. Kita berusaha untuk mengikuti apa yang beliau ajarkan. Kita mengaku hambanya, namun terkadang lupa mencontoh ataupun menerapkan apa yang telah beliau sampaikan. Salawat serta salam kita haturkan kepada keluarga beliau, begitu juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau yang setia, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kenikmatan, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk kembali belajar bersama, belajar menuntut ilmu, mempelajari salah satu bahasa yang ada di dunia, bahasa yang Allah muliakan dengan ditunjuknya sebagai bahasa Al-Quran. Bahasa yang katanya dia juga termasuk bahasanya para penghuni surga. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Bahasa yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan firman-Nya di kitabnya yang mulia. Itu kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui Rasulnya melalui malaikat Jibril kepada Rasulnya untuk semua manusia akhir zaman, menggunakan bahasa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari bahasa tersebut agar kita mampu mengetahui agama Islam ini dengan sempurna. Sebagaimana di dalam perkataan para ulama, perkataan para sahabat, mereka mengatakan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa Islam, bahasanya kaum muslimin. Bahkan Umar ibn al-Khattab, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Alaikum bil Arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum." Wajib bagi kalian untuk mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab termasuk bagian dari agama kalian. Atau dalam perkataannya yang lainnya, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab
karena dia bagian dari agama kalian. Umar mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu bagian dari agama Islam yang tidak bisa terlepaskan. Bagaimana tidak kita sholat 5 waktu menggunakan bahasa Arab. Kita berdoa menggunakan bahasa Arab. Dan kita bersyahadat pun menggunakan bahasa Arab. Dan masih banyak lagi hal-hal yang tiap hari kita ucapkan. Kita lafazkan semuanya menggunakan bahasa Arab. Namun yang perlu jadi pertanyaan, sudahkah kita memahami akan apa yang kita ucapkan tersebut? Sudahkah kita mengetahui makna dan konsekuensi dari apa yang kita ucapkan tersebut? Nah, dengan kita mengetahuinya, kita memahaminya, kita bisa mengetahui juga konsekuensi dari apa yang kita ucapkan. Betapa banyak orang Quraisy, orang-orang zaman dahulu, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka enggan dan tidak mau, bahkan tidak mau untuk hanya mengucapkan syahadat saja. Karena mereka sudah tahu dengan bersyahadat berarti itu sebuah ikrar, sebuah janji yang konsekuensinya tentu harus dijalani. Bukan hanya sekadar ucapan yang diucapkan di lisan saja, namun di sana ada hal-hal yang perlu kita dipertanggungjawabkan. Begitu juga ketika kita sholat 5 waktu, sholat kapanpun itu, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita mengetahui makna-makna apa yang kita panjatkan, mengetahui bahwasanya kita sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dan kita tahu apa yang kita ucapkan, mengetahui apa saja yang kita ucapkan, maka insya Allah itu akan menambahkan rasa khusyuk kita tatkala kita menjalankan sholat. Bahkan masih banyak lagi. Kita bisa merasakan rasa takut, merasa cinta kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan kita berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya hal itu sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita dan juga para ulama tentunya. Bagaimana kewajiban kita tentang mempelajari bahasa Arab. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Pelajaran bahasa Arab untuk orang non-Arab. Yang dikarang oleh Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-21. Mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajarinya, sudah membacanya dan mengartikannya. Yang mana ini adalah di bab ini kita mengaplikasikan hal-hal atau materi-materi yang sudah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. Penggunaan kata madrasati, dhamir ana yang masuk kepada isim, kemudian ada dhamir yang biasa disebut sebagai dhamir nasab muttasil. Dhamir muttasil, dhamir yang tersambung. Madrasati, sekolahanku. Tip.
Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas dan sudah kita artikan. Pada pertemuan kali ini cukup saya bacakan sekali saja, dan bagi Bapak Ibu yang tertinggal atau yang mungkin belum paham bisa melihat siaran ulang dari penjelasan kita di pertemuan yang lalu. Madrasati, sekolahanku. Hadhihi madrasati, ini sekolahanku. Hiya qaribatun minal masjidi, dia dekat dari masjid. Sekolahanku dekat dari masjid. Hiya madrasatun kabiratin. Hiya madrasatun kabiratun. Dia adalah sekolahan yang besar. Laha salasatu abwabin. Sekolahan itu memiliki 3 pintu. Dia memiliki 3 pintu. Ha kembali kepada madrasah. Maka sekolahan itu memiliki 3 pintu. Abwabuha maftuhatun al-an. Maftuhatul an. Abwabuha maftuhatul an. Pintu-pintunya terbuka sekarang. Fil madrasati fusulun kathiratun. Di sekolahan terdapat banyak kelas. Hadza fasluna, ini kelas kami. Wa huwa faslun wasi'un, dan ini adalah kelas yang luas. Fihi nafizatani kabiratani. Di dalamnya terdapat 2 jendela yang besar. Wa fihi makatibu wa karasyiyu. Dan di dalamnya terdapat meja-meja dan kursi-kursi. Wa fihi saburatun kabiratun, dan di dalamnya terdapat papan tulis yang besar. Hadza maktabul mudarrisi wa dzaka kursiyuhu. Ini mejanya Pak Guru dan itu kursinya. Wa tilka makatibut tullabi wa karasiyuhum. Dan itu mejanya para siswa dan kursi-kursi mereka. Makatibul mudarrisi kabiratun wa makatibut tullabi saghiratun. Meja-mejanya murid itu maktabul mudarrisi kabiratun. Mejanya Pak Guru itu besar. Mejanya Pak Guru besar. Wa makatibut tullabi saghiratun, dan mejanya para siswa kecil. Fi faslina asyratu tullabin. Di kelas kami terdapat 5 murid. Wahum min biladin mukhtalifatin. Dan mereka dari negara yang berbeda-beda. Hadza Muhammad wa huwa minal Yaban. Ini Muhammad dan dia datang dari Jepang. Wa hadza Khalidun wa huwa minas Sini. Dan ini Khalid, dia dari Cina. Wa hadza Ahmadu wa huwa minal Hindi. Dan ini Ahmad, dia dari India. Wa hadza Ibrahim wa huwa minal Ghana. Dan ini Ibrahim, dia datang dari Ghana. Wa hadza Ismail wa huwa min Nigeria. Dan ini Ismail, dia datang dari negara Nigeria. Wa hadza Yusuf wa huwa min Inglaterra. Dan ini Yusuf, dia dari Inggris. Wa hadza Baryam wa huwa min Turkiya. Dan ini Bayram, dia datang dari Turki. Wa hadza Ammar wa huwa min Malaysia. Dan ini Ammar, dia datang dari Malaysia. Wa hadza Ali wa huwa min Amerika. Ini Ali datang dari Amerika. Wa hadza Abu Bakrin wa huwa min Yunan. Dan ini Abu Bakar datang dari Yunan. Hum min biladin mukhtalifatin. Mereka datang dari negara yang berbeda-beda. Wa lughatuhum mukhtalifatun. Dan bahasa mereka berbeda-beda. Wa alwanuhum mukhtalifah. Dan warna kulit mereka berbeda-beda. Walakinna, akan tetapi,
dinuhum wahidun, agama mereka satu, wa rabbuhum wahidun, dan Tuhan mereka satu atau Rob mereka satu, wa nabiyuhum wahidun, dan nabi mereka satu, wa qiblatuhum wahidatun, dan kiblat mereka juga satu, hum muslimun, mereka ini kaum muslimin, wal muslimuna ikhwatun, dan kaum muslimin sesama kaum muslimin ini bersaudara. Hadza mudarrisuna, ini guru kami. Ismuhu Syekhu Bilal, namanya Syekh Bilal. Wahuwa minal Madinati, dan beliau datang dari Madinah. Wahuwa rajulun salihun, dan beliau ini adalah seorang pria yang saleh, seorang laki-laki yang saleh. Nahnu nuhibbuhu katsiran, kami sangat mencintai beliau. Baik. Itu tadi bacaan yang kemarin sempat kita bahas, dan untuk penjelasan lebih jauh, lebih jelas lagi, silahkan Bapak Ibu bisa dengarkan siaran ulang penjelasan dari bab ini, mulai dari bagaimana sifatnya, bagaimana isim ini dan bertemu dengan isim itu, dan lain sebagainya. Di sana sudah dijelaskan dengan gamblang. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada tamarin ataupun latihan-latihan, di mana di sini ada 3 latihan insya Allah Ta'ala, dan insya Allah nanti setelah selesai dari latihan ini kita cukupkan di malam hari ini dengan membahas latihan-latihan ini saja, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang di malam Kamis insya Allah itu kita akan bahas pada bab berikutnya insya Allah ta'ala. Karena materinya sudah berbeda. Jadi kalau kita membahas langsung pada malam hari ini nanti ditakutkan akan bertabrakan. Baik. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi. Seperti biasa kami buka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada. Nah, di sini adalah banyak sekali pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu jawab dengan mengangkat tangannya. Nanti kita tunjuk satu persatu seperti biasanya. Nanti kami persilahkan Bapak Ibu untuk menjawab dan kami jelaskan sedikit terkait dengan apa yang Bapak Ibu jawab insya Allah ta'ala. Baik, silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada, kami persilahkan. Untuk latihan satu ini, menjawab sesuai dengan jawaban atau bacaan yang ada di atasnya. Contohnya nomor 1, saya berikan contoh nomor 1. Aina hadhil madrasatu. Aina hadhil madrasatu. Aina artinya adalah di mana. Hadhil madrasatu artinya sekolahan ini. Di mana letak sekolahan? Jika kita lihat dari bacaan yang ada di sini tidak disebutkan oh sekolahannya berada di kota ini, di jalan ini, ataupun di negara ini. Tidak disebutkan di situ. Namun yang disebutkan hanya tentang terkait dengan letak, yaitu hiya qaribatun minal masjidi. Jadi sekolahan ini dekat dengan masjid. Alamat ataupun informasi terkait letak sekolahannya hanya di situ yang bisa kita dapatkan. Maka kita jawabannya aina hadhil madrasati. Hadhil madrasatu. Hadhil madrasatu qaribatun minal masjidi. Hadhil madrasatu qaribatun minal masjidi. Baik.
Selanjutnya kami persilahkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menjawab. Silahkan Ummu Nadia nomor 2. Silahkan. Jangan kayak gitu loh. Kam baban laha. Baik. Ada berapa pintu di kelas ya? Sekolahan tersebut. Sekolahan. Oh, Laha kembali ada kepada berapa sekolahan. pintu? Ada berapa pintu di sekolah? Baik. Laha salah satun abwabi. Salah satu apa salah satu? Laha. Salah satun. Ya, salah satu abwabin. Abwabi. Sekolah. Sekolah itu memiliki 3 pintu. Baik, barakallahu fikum. Mungkin yang dimaksud adalah pintu gerbang ya. Baik. Atau mungkin pintu sekolahan. Kambaban laha, berapa pintu yang sekolahan itu miliki. Kenapa kita mengartikan itu sekolahan bukan kelas? Karena dia menggunakan dhamir laha. Laha kembali kepada madrasatun. Yang mu'annas itu kan hanya madrasatun. Kalau faslun, kelas, itu mudzakkar. Faslun dia mudzakkar, sedangkan madrasatun baru mu'annas. Kam baban laha, berapa pintu yang dia miliki, yang sekolahan itu miliki. Laha, jawabannya laha salah satu abwabin. Laha salah satu abwabin. Sekolahan itu memiliki 3 pintu. Memiliki 3 pintu. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Nadia. Selanjutnya silahkan Ibu Lesti. Nomor 3. Muklaqatun abwabuha al-an. Am ya Ustaz, itu Baik. bacanya am. Am. Naam. Am maftuhatun. Baik. Artinya? Oh, artinya apakah pintu-pintu sekolahnya tertutup sekarang atau Mughlaqah. Baik. tertutup kan Ustaz? Betul. Diulang sekali lagi. Mohon maaf. Apakah tertutup pintu-pintu sekolah sekarang atau terbuka? Baik. Jawabannya? Abwabuha al-an maftuhatun. Abwabuha maftuhatun al-an. Al-an. Barakallahu fikum. Terima kasih Ibu Lesti. Amughlaqatun abwabuhal an am maftuhatun. A di sini adalah kata tanya yang mana pada pertemuan yang lampau sudah kita jelaskan bermakna apakah. A hamzah itu dia bermakna apakah. Amughlaqatun abwabuhal an am maftuhatun. Apakah pintu-pintunya terbuka sekarang atau tertutup sekarang atau terbuka? Apakah pintu-pintunya tertutup saat ini atau terbuka? Mungkin ada yang bertanya, kenapa menggunakan mughlaqatun, enggak mughlaqun? Kalau laki-laki kan mughlaqun, kalau untuk isim laki-laki babun mughlaqun. Namun kenapa di sini menggunakan mughlaqatun? Mughlaqatun dia menggunakan muannas karena babun itu memang isim mudzakkar. Namun tatkala dia dijamakkan menjadi abwabun, dan dia adalah isim yang tidak berakal, maka dia dihukumi
sebagai muannas. Sebagai mufrad muannas. Amughlaqatun abwabuhal an. Apakah pintu-pintunya tertutup saat ini atau terbuka? Maka jawabannya abwabuha maftuhatul ana. Pintu-pintunya saat ini terbuka. Pintu-pintunya saat ini terbuka. Jadi ada mughlaqatun dan maftuhatun. Itu sifat untuk abwabun. Sifatnya tertutup dan terbuka. Dan dia menggunakan mu'annas karena abwabun dihukumi sebagai isim mu'annas. Karena dia adalah jamak ghairu aqil. Jamak yang tidak Selanjutnya silahkan Ummu Zaki nomor 4. Kam nafidatan fi hadal fasli. Baik. Hada nafidatani fi hadal fasli. Fi hadzal fasli. Seperti itu terlebih dahulu baru berapa? Fi hadal fasli nafidatani. Baik, barakallahu fiikum. Tadi artinya apa Ummu Zaki? Bisa diulang sekali lagi. Kam nafidatan fi hadzal fasli. Kam nafidatan fi hadal fasli. Berapakah jendela di kelas Berapa ini? jendela? Ada berapa jendela di kelas ini? Baik. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ummu Zaki. Apa jawabannya belum? Jawabannya oh ya. Baik, silahkan. Fi hadal fasli nafidatani. Di Artinya, dalam kelas ini ada 2 jendela. baik, barakallahu fiikum. Terima kasih. Jazakillahu khair. Kam nafidatan fi hadzal fasli. Ada berapa jendela di kelas ini? Ada berapa jendela di kelas ini? Maka jawabnya dengan lengkap adalah fi hadzal fasli, di kelas ini nafidatani, ada 2 jendela. Dari mana kita bisa mengambil jawaban tersebut? Karena di sini disebutkan hadza fasluna fihi nafidatani kabirotani. Ini kelas kami dan di dalamnya terdapat 2 jendela yang besar. Maka jika ditanya ada berapa jendela di kelas? Kam nafidatan fi hadzal fasli, ada berapa jendela di kelas ini? Maka jawabannya adalah fi hadzal fasli nafidatan. Baik. Selanjutnya nomor 5, silahkan Ummu Nadia. Ya. Kam toliban fi hadal fasli. Baik. Ada berapa murid atau mahasiswa di kelas ini? Fi faslina Fi hadzal usyaratu. fasli. Fi hadal faslina pakai na enggak Ustadz? Tidak perlu karena pertanyaannya bukan kum. Kalau pertanyaannya kum kalian, maka jawabannya kami. Namun kalau tidak ada, hanya ditanyakan tentang fi hadzal fasli, di kelas ini, maka jawabannya juga cukup dengan di kelas ini. Silakan. Fi hadzal fasli usyaratu tolibin. Fi hadzal fasli asyaratu tolibin. Tulabin.
tulabin. Di kelas ini ada 10 siswa. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Nadia. Jazakillahu khair. Kam taliban fi hadzal fasli? Ada berapa murid di kelas ini? Maka jawabannya dengan lengkap adalah fi hadzal fasli. Fi hadzal fasli asyaratu tullabin. Kita ambil dari di sini. Fi faslina asyaratu tullabin. Maka ditanya di kelas ini ada berapa murid? Maka jawabannya adalah fi hadzal fasli asyaratu tullabin. Perhatikan di sini menggunakan tullabin karena dia jamak. Karena bilangan 3 sampai dengan 10 sebagaimana penjelasan pada pertemuan yang lalu. Bilangan 3 sampai dengan 10 maka isim yang dibilang itu adalah isim yang berlawanan dengan isim dengan bilangannya. Isim bilang, jika yang dibilang dia muzakkar, maka bilangannya muannas. Jika yang dibilang itu muannas, maka bilangannya muzakkar. Dan di sini asyaratu tullabin. Asyaratu tullabin. Karena tullab, dia adalah isim muzakkar. Maka bilangannya menggunakan muannas asyaratu. 10 murid. Dan untuk isim yang dibilang itu dia menggunakan jamak kasroh tanwin. Jamak kasroh tanwin untuk bilangan 3 sampai dengan 10. Baik. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 6. Silahkan yang ingin menjawab. Silahkan Ummu Zaki, nomor 6. Akulluhum min biladi. Akulluhum min biladi wahidun. Min baladin. Min baladin. Min baladin. Akulluhum min baladin wahidun. Akulluhum min baladin wahidun. Apakah mereka wahidin apa min wahidun? baladin wahidin. Min wahidin. Wahidin. Min baladin wahidin. Artinya apakah mereka berasal dari negara yang satu yang atau satu sama? negara? Apakah negara mereka yang berasal sama. dari satu negara? Apakah mereka semua berasal dari negara yang sama atau yang satu? Jawabannya La hum fi muhtalifatun biladi. hum gimana? La hum min baladi muhtalifatun. Min baladin atau min biladin? La hum min biladi muhtalifatun. Artinya? Tidak, mereka berasal dari negara yang berbeda. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Zaki. Akulluhum min baladin wahidin. Apakah mereka semua dari satu negara? Apakah mereka semua dari satu negara? Jawabannya adalah la hum min biladin mukhtalifatin. Jika kita lihat di pertanyaan tadi min baladin. Namun ketika dia
dijawab maka menggunakan bukan baladun namun biladun. Kalau pertanyaannya ini apakah mereka dari satu negara, maka artinya adalah apakah mereka dari satu negara, akulluhum min baladin wahidin. Namun di jawabannya karena mereka dari negara yang banyak, jawabannya hum min biladin, bukan min baladin lagi, namun dengan min biladin mukhtalifatin. Mereka dari negara yang berbeda-beda. Barakallahu fikum. Jadi baladun itu mufrad, biladun itu jamak. Baladun mufrad, biladun jamak. Kita lanjutkan ke nomor 7. Silahkan Ummu Nadia. Min aina Abu Bakrin. Abu Bakrin min Yugoslavia. Di buku Ana Yugoslavia. Baik, nggak masalah. Nah, mungkin beda cetakan karena beberapa juga seperti itu. Yugoslavia, Abu Bakrin min Yugoslavia. Namun kalau di buku yang saya pegang, Abu Bakrin min Yunan. Yugoslavia dan Yunani itu jauh apa dekat atau satu negara? Ya. Kayaknya beda, Ustaz. Beda, sangat jauh ya. Namun itu hanya sekedar contoh saja ya. Hanya sekedar contoh saja. Jadi tidak perlu dipusingkan karena mungkin satu cetakan dengan cetakan yang lainnya berbeda-beda isinya, namun asalkan tidak mengurangi muatan yang ada maka tidak mengapa. Boleh dijawab dengan Yugoslavia atau dari Yunani sesuai dengan teks yang ada di atasnya. Sesuai dengan jawaban yang ada di atasnya. Min aina Abu Bakrin? Abu Bakrin, jawaban yang lengkap adalah Abu Bakrin min Yugoslavia atau Abu Bakrin min Yunan. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Nadia. Selanjutnya silahkan nomor 8. Siapa yang ingin menjawab? Silahkan Ummu Nadia kembali. Astagfirullah. Min aina Ahmadun? Mana ya tadi? Gantian makan, guys. Ahmadun minal Hindi. Ahmad minal Hindi. Tayyib, barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Nadia. Min aina Ahmad? Dari mana Ahmad? Ahmad minal Hindi. Ahmad dia datang dari India. Jika ditanya tentang negara maka silahkan disebutkan negara yang sesuai dengan bacaan yang ada di atas. Sebagaimana tadi Abu Bakar, tadi disebutkan Abu Bakrin min huna. Atau min aina Ahmad? Ahmad min huna. Dari mana Ahmad? Maka jawabannya Ahmad sesuai dengan bacaan di atas, Ahmad minal Hindi. Ahmad minal Hindi. Baik, selanjutnya silakan Ummu Zaki. Silakan Ummu Zaki. Min aina Yusuf? Baik. Yusuf min Ingkaltaro. Dari mana Yusuf? Yusuf dari Inggris. Yusuf min Ingkaltaro. Yusuf dari Inggris. Sekalian Ummu Zaki nomor 10 silahkan. 10. Min aina Muhammad? Dari mana Muhammad? Muhammad. Di mana Muhammad? Mana kata nama Muhammad? Muhammad yang paling pertama, Ibu. Oh. Hadza Muhammad. Yang paling pertama. Hadza Muhammad.
Muhammad Kata atasnya. Muhammad. Oh, Atasnya Ahmad. Muhammad minal Yaban. Muhammad dari Muhammad Jepang. minal Yaban. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Zaki. Jika pertanyaannya di sini ada min aina Yusuf. Min aina Yusuf. Maka dijawab sesuai dengan bacaan yang ada di atasnya. Yusufu min Ingkaltara. Yusuf dari Inggris. Kemudian ada pertanyaan lagi. Min aina Muhammad. Maka dijawab dengan lengkap. Muhammad minal Yaban. Kemudian selanjutnya kita masuk ke nomor berikutnya. Pak Zamri silahkan. Silahkan Pak Zamri. Bismillah. Nah, Ustaz. Man mudarisahum. Man mudarrisuhum. Man mudarrisuhum. Iya. Siapa guru mereka? Mudarrisuhum ismuhu Syekh Bilal. Syekhu Bilal. Enggak perlu pakai ismuhu ya. Cukup dengan mudarrisuhum Syekhu Bilal. Mudarrisuhum Syekhul Bilal. Baik, artinya nama guru mereka Syekh Bilal. baik. Siapa guru mereka? Guru mereka adalah Syekh Bilal. Man mudarrisuhum Syekhu Bilal. Baik. Selanjutnya lanjut aja Pak Zamri, nomor 12 silahkan. Nomor 12. Min aina huwa? Huwa min Madinah. Huwa minal Madinatil Munawwarah. Dari huwa kembali ke mana Pak Zamri? Huwa lari kepada mudaris Ustaz. Kepada mudarris, kepada Syekh Bilal. Min aina huwa? Huwa minal Madinah. Beliau datang dari Madinah. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi ini kita sudah selesai untuk menjawab dari soal-soal latihan 1. Selanjutnya kita masuk ke latihan berikutnya. Di mana di latihan berikutnya kita diminta untuk mengerjakan sesuai dengan perintahnya. Dha hadhil alam. Letakkan tanda ini amamal jumali as-sahihah. Di depan kalimat yang sempurna, kalimat yang benar. Wa hadhil alamah, dan tanda ini amamal jumalillati laisat sahihah. Di depan kalimat yang tidak benar. Jadi sesuai dengan instruksi atau perintah yang ada, kita diminta untuk mengecek perkataan ini benar atau jika perkataan ini benar, maka cukup dengan dicentang. Bapak Ibu sekalian bisa centang atau dengan mengatakan benar. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, jika mendapati kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak benar atau yang salah, maka dicoret dan disebutkan kalimat mana yang benar. Dan disebutkan kalimat mana yang benar. Tip. Contohnya di sini. Nomor 1. Madrasati qaribatun minal matari. Madrasati qaribatun minal matari. Jawabannya ini jawaban yang salah. Nah, yang benar adalah madrasati qaribun minal masjidi. Madrasati qaribatun minal masjidi. Baik. Selanjutnya silahkan nomor 2 Ummu Nadia. Laha salah satun abwabin. Sahih. Laha salah satun abwabin sahih.
Dia benar. Yep. Selanjutnya nomor 3, silahkan. Siapa yang ingin menjawab? Kalau benar tinggal ngomong benar. Kalau salah tinggal dijelaskan mana salahnya dan dibenarkan. Pak Zamri, silahkan Pak Zamri. Nomor 3. Silahkan Pak Zamri ya. Abwabuha mughlaqatun al-an. Benar atau salah? Laysat sahihah. Laisat sahihah. Yang benar? Maftuhatun. Jadi susunannya gimana? Abwabuha maftuhatun al-an. Tayyib, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Zamri. Abwabuha maftuhatun al-an atau abwabuha maftuhatul an. Pintu-pintunya sekarang terbuka. Selanjutnya nomor 4, silahkan Ibu Lesti. Maka tibut tulabi kabiratun. Laisat salah. Sahih. Laisat sahihah atau laisat sahihah? Sahih salah. Maka tibut tulabi kabiratun. Coba diartikan. Sahihah. Diartikan terlebih dahulu, silahkan. Meja-meja siswa, para siswa itu besar. Meja-meja siswa besar. Coba kita lihat apakah Besar. benar Laisat atau salah. Salah. Maka tibut tulabi, yang benar apa? Salah. Salah. Kalau yang benar apa? Maka tibut tulabi, Yang benar apa? Sagiratun. Saghiratun. Baik. Jadi yang benar adalah maka tibut tulabi saghiratun. Mejanya para siswa kecil. Mejanya para siswa kecil. Bisa dikatakan kecil, pendek, atau yang sejenisnya untuk mensifati sebuah meja. Baik. Selanjutnya silahkan Pak Sutrisno. Terima kasih Ibu Lesti sebelumnya. Silahkan Pak Sutrisno. Makatibu mudarisu kabirun. Makatibu. Mudarisu kabirun. Makatibu atau maktabu? Di sini makatibu atau maktabu? Makatibu. Coba dilihat, kalau makatibu itu seperti halnya yang ada di nomor 4. Kafnya panjang. Kalau kafnya tidak panjang berarti dia maktabu. Maktabu ya. Maktabul mudarisu kabirun. Maktabul mudarrisi apa maktabul mudarrisu atau maktabul mudarrisa? Mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Jadi gimana bacanya yang lengkap? Maktabul mudarrisi kabirun. Kabirun. Tayyib. Maktabul mudarrisi kabirun. Mejanya Pak Guru besar. Mejanya Pak Guru besar. Kalau untuk mejanya Pak anak-anak atau mejanya para siswa kecil. Sahih. Barakallah. Sahih. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Sutrisno. Selanjutnya Ummu Nadia, silahkan nomor 6. Nomor 6. Ya Allah. Fi faslina asyaratun tolibun. Tolibun, apa tulabun, apa tulabin? Gimana? Tulabin. Fi faslina asyaratun tulabin. Asyaratu. Asyaratun. Asyaratu tulabin ya. Fi faslina asyaratu tulabin. Artinya?
Eh, sebentar Ustaz. Faslina. Fi faslina Faslina. asyaratun Oh, tullabin. di kelas kami asyaratun ada 10 siswa. Baik. Ada 10 siswa. Pernyataan ini benar atau salah? Sahih. Baik. Fi faslina asyaratu tullabin. Perhatikan di sini ya agar tidak salah dalam membaca. Di sini ada tullabin dan ada talibun. Bagaimana cara membedakannya? Begitu juga tadi maktabun dan makatibun. Kita lihat dan kita cermati tulisannya. Makatibun dan maktabun memang mirip. Yang membedakan hanya untuk makatibun itu ada alifnya saja. Ada alifnya saja. Makatibun dan maktabun. Ada alif di setelah kafnya. Nah, memang dia seperti itu untuk apa? Jamaknya. Begitu juga nanti untuk talibun dan tullabun. Talibun dan tullabun. Kalau talibun yang panjang itu toknya. Talibun yang panjang toknya. Kalau tullabun yang panjang itu lamnya. Ingat, kalau talibun yang panjang toknya, kalau tullabun itu yang panjang lamnya. Yang panjang lamnya. Baik. Selanjutnya kita beranjak ke nomor 7. Masih ada 4 nomor lagi. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mencoba menjawab kembali, kami persilahkan. Ummu Nadia, silahkan Ummu Nadia. Umar min Yugoslavia. Sahih. Ammar. Ammar atau Ummar? Ammar. Ammar min Yugoslavia. Di situ Yugoslavia. Oh. Yang dari Yugoslavia itu Ammar atau Abu Bakar? Abu Bakar. Berarti Abu Ammar Bakar. dari jawabannya Ammar dari Ammar gimana? minal Malaysia. Ammar min Malaysia. Ammar min Malaysia. Baik. Barakallahu fikum. Berarti jawabannya salah, yang benar Ammar min Malaysia. Selanjutnya nomor 8, silakan Ummu Zaki. Bayram Bayram. min Turkiya. Sahih. Bayram min Turkiya. Apakah itu pernyataan yang sahih? Naam, sahih. Sahih. Bayram min Turkiya. Terima kasih Ummu Zaki. Artinya Bayram dari Turki. Selanjutnya, silahkan Pak Zamri. Yusuf min Malaysia. Yusuf min Malaysia. Laisa sahihah. Artinya yang benar apa? Yusuf. Yusuf minal Inkaltaro. Yusuf min Inkaltaro. Yusuf min Inkaltaro. Iya, barakallahu fiikum. Yusuf dari Inggris. Nomor 10 yang ingin menjawab kembali ada? Atau Pak Zamri sekalian, silahkan Pak Zamri. Nah, Ustaz. Mudarrisuna minal Madinah. Sahih, Ustaz. Mudarrisuna minal Madinah. Sahih. Guru kami dari Madinah. Itu tadi soal-soal dari latihan 1 dan latihan 2. Selanjutnya kita beranjak ke latihan terakhir atau latihan 3. Udhkur biladil waridah fi darsi min Asia
wa Afrika wa Eropa. Silahkan sebutkan negara-negara yang disebutkan tadi. Ada yang dari Asia itu apa saja, min Afrika itu apa saja, min Eropa itu apa saja. Min biladil mukhtalifah. Biladil ladhi fi Asia saja. Dari 10 itu yang dari Asia apa saja? Ada negara Malaysia, ada negara lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian mengelompokkan letak negaranya. Sejatinya tidak begitu tidak begitu penting-penting amat, namun ini juga penting. Karena kita mengetahui sejarah, geografis, dan letak-letaknya. Dan mengenal mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana. Bagaimana mengelompokkan, oh Asia itu apa saja. Dan perlu pengetahuan ilmu sosial atau pengetahuan tentang negara-negara. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengerjakan sendiri insya Allah Ta'ala. Mana negara yang dari Asia, mana dari Afrika, dan mana dari Eropa. Itu tadi materi kita pada malam hari ini. Di mana pada malam hari ini kita kembali membaca bab yang ke-21 madrasati, dan kita mengerjakan latihan-latihan yang ada, mulai latihan-latihan nomor 1, latihan 1 sampai seterusnya, kemudian masuk di babak berikutnya latihan 2, bagaimana menjawab atau mengoreksi suatu bacaan. Latihan 1 itu menjawab sesuai bacaan yang ada. Jika latihan 2, bagaimana kita mengoreksi apakah benar atau salah pernyataan tersebut. Jika salah maka diperbaiki. Barakallahu fikum. Itu tadi materi kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk al-kalimatu al-jadidah kemarin sudah kita baca. Al-maktabu dan makatibun artinya meja, kursiyun karasiyu artinya kursi, al-launu alwanun artinya warna, al-kiblatu kiblat, dzaka dzalika artinya itu, walakin akan tetapi. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab atau pelajaran yang ke-22. Pelajaran yang ke-22 tentang mamnu minas sorfi. Selanjutnya nanti di mana bab 22 ini adalah bab sebelum terakhir. Bab sebelum terakhir. Demikian, semoga apa yang kita usahakan ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang kelak akan memberatkan timbangan amal soleh kita di yaumil akhir. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan, atau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Mungkin ada 5 menit. Silahkan Ummu Fikrin. Nah, bismillah. Ini Ustadz ya, mungkin saya tidak bertanya. Begini Ustadz, di dalam membaca ya tadi kan kalau saya simak itu banyak yang itu tidak dibaca, kan kita dalam tahap belajar ya Ustadz. Misalnya Yusufu harusnya kan bagaimana kalau diucapkan ini ya Ustadz dalam pembacaan harokatnya itu harus dibaca dengan harokatnya gitu loh Ustadz. Karena kan nanti sehubungan dengan ini perubahan-perubahan tuh kan kadang-kadang kalau diawali huruf jar kan akan berubah gitu loh Ustaz. Itu aja mungkin itu loh. Kalau membacanya itu jangan di sukun-sukun gitu loh Ustaz. Di sini kan kebanyakan saya cuma tadi disukun. Oke, siap. Iya. Ada lagi Ummu Fikrin? Sudah itu aja Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas masukannya. Di mana memberikan masukan ketika kita membaca, hendaknya kita
kita membaca dengan harokat yang lengkap. Karena memang kebiasaan anak mungkin, dan ini kebiasaan yang tidak boleh ditiru karena kebiasaan yang bisa dikatakan kebiasaan buruk, dan apalagi bagi kita yang masih di tahap belajar, hendaknya memang untuk membaca dengan lengkap. Entah itu nama orang, atau isim, atau yang lainnya. Dan ini nasihat bagi anak pribadi dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Hendaknya ketika kita membaca dengan lengkap. Dan insya Allah anak akan usahakan dan berusaha, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengusahakan untuk membiasakan diri membaca dengan lengkap. Karena ketika kita sudah terbiasa dengan mensukunkan atau terbiasa dengan membaca salah dan tidak dibenarkan, maka hal itu akan susah untuk dirubah. Maka dibiasakan dari sekarang agar kita membiasakan untuk membaca dengan lengkap. Agar kita mendapatkan faedahnya itu maksimal. Dan ketika ada yang salah, anak sendiri salah atau temannya yang lain salah dan Ustadz lupa untuk menegurnya, teman-teman yang lainnya dipersilahkan untuk menegur. Anak pun sendiri merasa bahwa anak terkadang kurang teliti, jadi terkadang salah dalam membaca. Maka tidak mengapa, silahkan disampaikan jika ada yang salah. Contohnya ketika anak membacanya disukunkan, atau yang harusnya difathahkan jadi dikasrohkan, atau yang lainnya. Karena memang anak juga masih belajar, kita masih belajar, sama-sama belajar. Semoga dengan ini bisa menyadarkan kita semuanya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Baik, ada lagi mungkin satu lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan atau yang sesuatu atau yang ingin bertanya, kami persilahkan. Anak Ustadz Afwan. Baik, silahkan. Ini kan sudah mau terakhir. Itu tapi saya kok merasa terus yang dulu-dulu itu banyak yang lupa. Jadi kayak ada semacam ketakutan gitu Ustadz. Sudah belajar sebegitu lamanya, hampir sudah mau selesai, tapi kok yang depan-depannya itu kayak jadi morat-marit gitu loh. Kayak misalnya hukumnya itu mudhof-mudhof-ilai, terus yang disandar, yang yang kepunyaan itu kayak semacam lupa, seperti ingin mengulangi lagi, tapi padahal kita harus lanjut kitab yang setelahnya itu tipsnya gimana Ustadz? Itu aja. Barakallahu fikum. Sebuah hal yang memang terkadang kita temukan saat kita belajar, kalau kita belajar, kita menghadapi atau menemukan di hadapan kita itu materi-materi yang baru, yang harus kita selesaikan, atau materi-materi yang baru yang selalu datang. Namun, dengan tanpa sadar, dengan tidak sengaja atau tidak sengaja, materi-materi yang lampau, yang sudah lalu, itu kita lupakan. Itu kita lewatkan. Itu kita biarkan. Atau bahkan sampai kita lupa. Tatkala Ustadz menyampaikan seperti ini, kok seperti itu? Gak paham. Padahal hal itu adalah materi yang dulu sudah dijelaskan. Nasihat anak dari anak pribadi, bagi anak pribadi dan bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana kita meningkatkan murojaah. Mengulang. Mengulang itu bisa mengulang materi yang lalu dan materi yang akan datang. Mengulang materi yang lalu agar kita teringat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari.
Makanya pada awal-awal pertemuan kita, saya sampaikan dan saya tekankan. Bapak Ibu silahkan buat catatan buat diri sendiri. Contohnya di bab 1, silahkan berikan coret-coretan. Atau minimal jika nggak punya kitabnya, hanya ada PDF-nya. PDF-nya bisa dicoret-coret dengan teknologi saat ini. Atau dengan dicek buku tulis. Usahakan memiliki buku. Seorang penuntut ilmu harus memiliki kitab. Jika tidak ada kitab, minimal ada buku tulis. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya al-ilmu qaidun wal kitabatu quyuduha. Ilmu itu seperti halnya hewan buruan. Dan menulis itu adalah seperti ikatan. Bagaimana hewan buruan kita sudah susah payah untuk menangkapnya. Kita tangkap, contohnya kita menangkap hewan-hewan burung contohnya. Atau kita menangkap kambing atau sapi atau hewan-hewan yang lainnya. Kita tangkap, namun kita biarkan begitu saja. Tidak kita kandangkan, tidak kita tali, tidak kita rawat. Ya, hewan itu akan pergi dengan sendirinya. Maka bagaimana kita menjaganya? Bahkan ini di dalam hafalan Al-Quran. Di dalam hafalan Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan hafalan itu gampang sekali hilang, itu seperti halnya tali yang diikatkan di lutut unta. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu pernah melihat unta yang disembelih, sebelum disembelih yang ditali bukan lehernya, bukan badannya seperti halnya sapi, hanya lututnya saja, karena lututnya seperti ini, ditali lututnya. Padahal jika unta itu mau dan meluruskan kakinya, maka akan lepas. Nah, seperti itulah ibarat yang diibaratkan oleh Rasulullah, gampangnya hilang hafalan Al-Quran. Begitu juga dalam ilmu. Jika kita tidak mengulangnya, kita tidak mengikatnya dengan catatan-catatan, dengan tulisan-tulisan, tidak pernah menengoknya kembali. Atau mungkin diibaratkan ilmu itu, belajar itu seperti halnya ketika kita berkebun, menanam. Kita tanam begitu saja, sudah ditanam, dan kita biarkan. Tanpa kita tengok, tanpa kita siram, tanpa kita pupuk. Yang ada mungkin tanamannya mati, atau sudah tumbuh tanaman-tanaman liar, tumbuhannya mati. Maka hendaknya ketika kita belajar apapun itu, hendaknya kita mengulang materi yang sudah dipelajari. Karena belajar itu bukan melulu hal yang baru saja. Tidak hanya, saya belum tahu itu, saya akan mempelajari. Namun sejatinya belajar itu juga adalah mempelajari yang sudah lampau, yang sudah dipelajari. Mengulang, memurojaah. Dengan kita sering mengulang, memurojaah materi yang sudah dipelajari, itu akan menguatkan. Jangan sekali-kali kita terbuai dengan diri kita sendiri. Atau kita jangan sekali-kali percaya dengan kemampuan pikiran kita. Walah, sekarang paham. Kemarin sudah paham. Begitu saja sudah. Karena sudah pernah paham dengan benar-benar paham, tidak pernah menengoknya lagi. Tatkala dihadapi dengan di suatu waktu dihadapi dengan keadaan yang mengharuskan mengingat hal itu tersebut, Allah lupakan. Jadi
nasihat ana sekali lagi silahkan perbanyak untuk mengulang materi yang telah dipelajari. Catatan-catatan dicari lagi. Jika belum ada ya silahkan kembali memutar rekaman yang kami sediakan. Kenapa saya ketika di pembelajaran ini tidak hanya fokus di kelas Zoom saja. Karena diantaranya adalah Bapak Ibu banyak atau pesertanya itu banyak yang mungkin tidak bisa mengikuti secara online via Zoom. Atau agar memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengulang-ulang kembali materi yang telah dipelajari. Dan yang terakhir nasihat ana, dan ini sejatinya adalah nasihat yang pertama harusnya, yaitu bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, bagaimana kita hendaknya berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan ilmu, diberikan pemahaman, agar diberikan keberkahan dalam ilmu kita. Kankah Rasulullah telah mengajarkan kita banyak sekali doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu setiap pagi kita baca. Atau doa yang lainnya, Allahumma inni as'aluka min ilmin, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Atau doa-doa lainnya yang Rasulullah ajarkan. Kita usahakan berdoa kepada Allah. Karena dari semua usaha yang kita lakukan, dengan kita belajar, selalu hadir, dengan kita mencatat, mengulang materi, jika itu semuanya tanpa bantuan dari Allah, maka tidak ada apa-apanya. Akan sia-sia. Maka hendaknya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Bagaimanapun keadaannya. Kita faham atau tidak kita faham. Kita sudah faham ataupun belum. Hendaknya kita selalu berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah ajaran di mana seorang Muslim itu senjata utamanya adalah berdoa kepada Allah. Bagaimanapun juga semuanya itu atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit banyak yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, saya kira kita cukupkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.